Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Rami, NPM 2208266161, izin memulai presentasi mengenai gizi buruk. Sebelumnya saya akan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amalan sholihah. Amin. Untuk pengertian dari gizi buruk sendiri, gizi buruk adalah kondisi kesehatan yang terjadi akibat kekurangan asupan nutrisi yang esensial untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh. Kondisi ini menyebabkan penurunan berat badan, gangguan fungsi organ, dan peningkatan risiko penyakit serta kematian. Penyebab utama dari gizi buruk ini sendiri terjadi karena adanya kekurangan asupan kalori dan protein yang kronis, terjadi penyakit infeksi yang berulang sehingga menyebabkan tubuh membutuhkan nutrisi yang lebih berlebih dan gangguan penyerapan nutrisi akibat masalah pencernaan. Untuk faktor risiko yang mempengaruhi itu seperti pertama, adanya faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan dan kekurangan akses pangan sehat, kondisi lingkungan yang tidak higienis, kurang pengetahuan tentang gizi sehat pada pengasuh atau keluarga. Jenis-jenis gizi buruk sendiri ialah pertama ada gizi buruk marasmus. Gizi buruk marasmus ini ditandai dengan penurunan berat badan yang ekstrim tanpa pembengkakan dan terjadi akibat kekurangan kalori total dalam waktu yang lama. Tanda dari marasmus sendiri itu ialah seperti wajahnya seperti orang tua, rambutnya itu kering, tipis dan rontok, kulitnya juga kering dan keriput, perutnya itu cekung dan kempes, perilakunya itu sangat rewel, lapar berat dan status mentalnya itu waspada, terus risiko terjadinya infeksi tinggi. Kemudian pada marasmus ini sering terjadi pada anak yang usianya kurang dari 1 tahun. Dan penampilan dari anaknya sangat kurus seperti tengkorak yang hidup. Kemudian ada gizi buruk kwashiorkor ditandai dengan edema, pembengkakan perut, dan kulit yang berubah warna. Disebabkan oleh kekurangan protein meskipun asupan kalorinya cukup. Ciri khasnya ini adanya edema, mukanya itu nanti sembab, kakinya bengkak tetapi tidak terlalu kurus. Kemudian biasanya masih lemak lemak sut-kutan dalam tubuhnya masih ada. Wajahnya itu dijumpai moon face atau membulat karena edema. Kemudian rambutnya itu mudah dicabut dan perubahan warna seperti dijumpai warna rambut seperti rambut jagung. Kemudian pada kulit dijumpai dermatosis, kulit pecah dan mudah terkelupas. Pada perutnya dijumpai buncit, perilakunya apatis dan tidak nafsu makan, status mentalnya apatis dan mudah mengantuk. Risiko infeksinya itu juga sangat tinggi. Kemudian gizi buruk campuran. Untuk gizi buruk campuran ini kombinasi antara marasmus dan kwashiorkor, memiliki gejala keduanya baik penurunan berat badan dan edema. Kemudian cara menegakkan diagnosis. Pertama, dilakukan anamnesis riwayat asupan makan yang kurang serta adanya penyakit penyerta. Keluhan anamnesis itu kita menanyakan riwayat lahir bayinya seperti apa, berat badan lahirnya bagaimana, eee anak, ASI berapa bulan atau berapa tahun, kemudian memakan MPASI-nya pada bulan keberapa, kemudian ditanyakan berat badan lahirnya berapa, kemudian ditanyakan keluhan penurunan berat badan dan gejala terkait malnutrisi. Un untuk, riwayat riwayat vaksin juga diperlukan karena ketika anak melakukan imunisasi atau vaksin, maka tubuhnya itu lebih sehat, dapat mengurangi risiko infeksi. Kemudian, untuk pemeriksaan fisiknya itu pengamatan tanda-tanda klinis seperti berat badan rendah, edema, kemudian kulit kering dan rambut rontok, serta pengamatan apakah dijumpai syok pada anak, seperti matanya cekung. Kemudian pengukuran antropometri meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, kemudian, pengukuran lingkar kepala juga diperlukan untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak.
Kemudian pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah untuk mendeteksi anemia atau kekurangan nutrisi tertentu, kemudian analisis elektrolit dan fungsi organ untuk menilai dampak malnutrisi, kemudian hasil pemeriksaan biasa menunjukkan defisiensi zat gizi dan gangguan metabolik. Untuk tata laksananya itu pertama kita harus memperbaiki nutrisi, pemberian makanan tinggi kalori dan protein secara bertahap, suplemen mikronutrien untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Kemudian untuk pengobatan pada penyakit penyertanya itu, penanganan infeksi dan gangguan kesehatan lain yang menyertai, kemudian kita melakukan monitoring kondisi pasien secara rutin, kemudian untuk perawatan dan edukasi keluarga mengenai pentingnya gizi seimbang dan kebersihan, dan pendampingan jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Untuk prevalensi dari gizi buruk sendiri, pertama berdasarkan data dan statistik, gizi buruk masih menjadi masalah global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Prevalensi tinggi pada anak-anak di wilayah dengan kemiskinan dan sanitasi buruk. Upaya pengurangannya itu program pemerintah dan organisasi internasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan peningkatan akses pangan bergizi dan edukasi gizi menjadi fokus utama. Prognosis dari gizi buruk, faktor penentu keberhasilannya itu yaitu diagnosis dan penanganan dini meningkatkan peluang pemulihan, kondisi kesehatan awal dan ada tidaknya komplikasi yang mempengaruhi hasil, kemungkinan komplikasi, risiko kematian tinggi terutama pada anak dan lansia jika tidak ditangani, kemudian adanya gangguan perkembangan fisik dan kognitif jangka panjang dapat terjadi. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.